Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di UBDC Channel. MOS ataupun ospek bagi siswa-siswa baru di instansi pendidikan, baik itu SMP, SMA ataupun di jenjang perkuliahan, menjadi agenda utama, agenda pertama yang wajib diikuti oleh siswa-siswa baru yang baru saja masuk ke instansi baru. Ya, dewasa ini kita senantiasa diberikan berita-berita terkait MOS dan ospek. Namun berita ini lebih condong kepada hal-hal yang negatif, seperti adanya kekerasan di MOS ataupun ospek, bahkan sampai melibatkan kehilangan nyawa bagi peserta ospek itu sendiri. Sebenarnya MOS atau ospek memiliki tujuan yang baik untuk mengenalkan orientasi studi pelajar di sekolah maupun kampus. Sayangnya niat baik itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini terbukti dari apa yang nampak di hadapan kita sendiri. Beberapa kali terjadi kasus kekerasan, bahkan kematian karena ospek. Tidak kalah buruknya, murid dan siswa kita dibuat nampak konyol dan bodoh dengan diharuskannya berpakaian aneh, kaos kaki belang, ngemudot bayi, mencoreng wajah, dan sebagainya. Nah, ospek atau MOS itu tidak hanya ada di sekolah-sekolah pada umumnya, tetapi juga ada di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Nah, bagaimanakah konsep MOS ataupun ospek di Pondok Modern Darussalam Gontor? Sebelum kita membahas tentang konsep MOS ataupun ospek di Pondok Modern Darussalam Gontor, alangkah baiknya buat bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan like videonya apabila bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian suka dengan konten-kontennya. Kemudian bisa share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mengetahui informasi-informasi menarik terkait pendidikan dan dunia pesantren. Sama halnya di sekolah-sekolah pada umumnya, MOS ataupun ospek di Pondok Modern Darussalam Gontor pun juga diadakan. Tujuannya untuk apa? Agar santri-santri baru tahu apa yang harus dikerjakan di pondok dan bagaimana. Namun bedanya MOS di Pondok Modern Darussalam Gontor dan di sekolah lain adalah di Pondok Modern Darussalam Gontor, MOS ataupun ospek ini wajib diikuti bukan hanya bagi santri baru, tetapi bagi seluruh warga Pondok Modern Darussalam Gontor. Baik itu santri baru sampai dengan santri lama, sampai dengan guru-guru yang baru dan guru-guru yang lama, semuanya wajib ikut. MOS atau ospek di Pondok Modern Darussalam Gontor itu disebut sebagai pekan perkenalan. Pekan perkenalan ini diadakan setiap di awal tahun ajaran baru. Dalam menu MOS dan ospek di Pondok Modern Darussalam Gontor tidak akan kita temui pakaian aneh dari karung goni, seng, kartun, kardus, plastik, dan lain sebagainya. Kita hanya dituntut menyesuaikan seragam menurut alam pendidikan Gontor, berpakaian rapi, hem, kemeja dengan celana kain dan sepatu pantopel. Sejak awal masuk pesantren, santri tidak diperkenankan menyimpan dan mengenakan pakaian berbau partai, ormas, klub, suku, dan kelompok tertentu termasuk kotak-kotak dan status sosial. Masuk kelas misalkan menggunakan pakai kemeja, celana, dan sepatu pantopel. Pergi ke masjid menggunakan kemeja atau baju takwa, sarung, ikat pinggang, dan kopiah nasional hitam polos. Olahraga menggunakan kaos, celana training, sepatu sport. Pramuka menggunakan sepatu pantopel, pakaian dan atribut pramuka. Keluar pondok pakai baju putih dan celana hitam. Budaya ini mengajarkan bahwa pendidikan di Gontor anti intervensi dan bebas fanatik apapun. Praktik yang sama juga telah diajarkan sejak masih menjadi calon pelajar. Selain daripada itu juga santri wajib menggunakan Lauhatul Ism. Apa itu Lauhatul Ism? Lauhatul Ism ini adalah papan nama. Disiplin di Gontor berlaku tidak hanya saat berlangsungnya pekan perkenalan Khutbatul Aras, tetapi setiap waktu, bahkan berlaku untuk semua tamu dan saat liburan. Di antara peraturan yang berada di dalamnya adalah disiplin menggunakan papan nama. Tampaknya ini adalah hal yang remeh, tapi besar maknanya. Setiap santri akan mudah saling mengenal satu sama lain. Santri akan terlatih ingat dan menghargai identitas diri. Santri belajar menghargai hal kecil karena peremehan adalah kesalahan besar di Gontor. Ada kegiatan yang disebut sebagai apel tahunan. Apa itu apel tahunan? Jadi seluruh warga Pondok Modern Darussalam Gontor, mulai dari santri baru sampai dengan santri lama,
Ustadz-ustadz baru sampai dengan ustadz-ustadz senior semuanya wajib berkumpul di lapangan. Di situ ada apel tahunan, apel perkenalan sebagai simbol pembukaan daripada pekan perkenalan. Upacara ini formal diadakan oleh Gontor di setiap pondok cabangnya. Saking resminya seremoni ini, semua penghuni Pondok Modern Darussalam Gontor sangat wajib menghadirinya, tidak terkecuali pimpinan dan guru senior. Kiai Abdullah Syukri Zarkasi menegaskan bahwa mengenal pondok tidak cukup setahun 2 tahun, butuh seumur hidup. Karena pondok ini selalu berkembang, sementara niat dan orientasi manusia selalu berubah, naik dan turun. Disinilah tempatnya, tajdidun niyah. Apel tahunan ini wajib diikuti oleh seluruh warga Pondok Modern Darussalam Gontor. Dalam apel tahunan ini juga dimunculkan potensi-potensi yang ada di pondok, baik itu mulai dari kesenian, kemudian bagian-bagian olahraga, ekstrakurikuler, sehingga santri-santri baru mengetahui apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Nanti dia bisa memilih minat dan bakatnya untuk dikembangkan kemana. Setelah selesai apel tahunan, santri-santri di Pondok Modern Darussalam Gontor ini akan mengikuti lomba baris berbaris antar konsulat. Jadi ketika apel tahunan itu sudah berbaris per konsulat masing-masing. Nah, setelah itu apel tahunan selesai, mereka akan melakukan baris berbaris keliling pondok ya, di area daerah sekitar pondok. Kemudian di situ juga akan dinilai. Nah, disinilah mereka akan bersaing dengan konsulat-konsulat lain, dengan daerah-daerah lain, berlomba untuk menjadi pemenang dalam lomba baris berbaris antar konsulat. Ini menjadi ajang bergengsi setiap tahunan bagi antar konsulatnya. Setelah selesai lomba baris berbaris tersebut, nanti seluruh santri akan dikumpulkan di Balai Pertemuan Pondok Modern atau BPPM. Untuk apa? Untuk mengikuti kuliah umum pekan perkenalan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kuliah umum ini akan berlangsung selama 4 sesi dalam 2 hari. Dalam pekan perkenalan ini nanti akan banyak sekali kegiatan, baik itu kepanitiaan, mulai dari kelas 3 intensif dengan kelas 4, aneka ria Nusantara, kontes bahasa, dan lain sebagainya. Ini akan dilatih berorganisasi mulai dari kelas 3 intensif dan kelas 4 KMI. Drama arena dan panggung gembira adalah puncak daripada pekan perkenalan Khutbatul Aras. Acara ini bukan hiburan, tapi sarana pendidikan dan menjalin kebersamaan antar kelas 5 dan 6. Dalam perjalanan menuju malam pagelaran tersebut, santri digodok dan dipompa ittihad dan ittifaq mereka. Dengan perhelatan ini, mereka akan sadar bahwa setiap mereka memiliki kemampuan dan potensi. Selanjutnya, tanpa terasa berakhirnya pekan perkenalan Khutbatul Aras dengan diselenggarakan panggung gembira, santri akan langsung dihadapkan dengan banyak kegiatan kurikulum di Gontor. Di antaranya adalah kelas tambahan siang, pramuka, muhadoroh, muwajjah, belajar malam, dan pembukaan banyak kursus keterampilan seni dan bahasa. Saking banyak dan padatnya kegiatan di semester ganjil ini, tidak terasa para santri sudah berada di depan pintu ujian pertengahan tahun. Itulah tadi teman-teman sekalian gambaran daripada ospek atau MOS di Pondok Modern Darussalam Gontor. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman ketika sudah masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor akan merasakan apa itu pekan perkenalan dan sebagainya. Mungkin penjelasan saya ini cukup singkat. Buat teman-teman alumni yang melihat video ini bisa ditambahkan penjelasannya di kolom komentar. Namun saya sendiri belum tahu di masa pandemi ini apakah pekan perkenalan ini berjalan seperti biasa atau ada kebijakan lain daripada Bapak pimpinan. Yang jelas apa yang saya sampaikan tadi adalah gambaran umum biasanya pekan perkenalan yang dilakukan di masa-masa normal sebelum datangnya pandemi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman sekalian. Saya Bayu Cahyono, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.